Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari media online dan INTE-TV berkunjung ke sekolah di bawah kepemimpinan Bapak, ingin membuat berita dalam media online ini lewat pendidikan yang Bapak asuh. Sebelumnya saya mohon kiranya dapat meminta keterangan dari Bapak, nama dari Bapak sendiri, silakan Pak. Ya, nama saya Sutrisno SPD, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas, yakni di Yayasan Pendidikan Delisa. Ya, sekarang ini kita duduk di dalamnya. Di Yayasan Delisa ini ada berapa jenjang, Pak? Ada jenjang SD atau bahkan dari TK, SD, SMP, dan SMA SMK. Dan yang kami pimpin ini yang khusus SMK, Pak. SMK. Kalau boleh tahu Pak, bisa Bapak urai sedikit kapan berdirinya yayasan atau tingkatan sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Delisa ini Pak? Nah, Yayasan Pendidikan Delisa ini Pak hadir di tengah-tengah masyarakat, yakni pada tahun 2018. Waktu itu penerimaan siswa baru di tahun 2018, itulah kami menerima siswa baru, yakni untuk jenjang SD, SMA, dan SMK 2018. Dan sekarang sudah tahun 2021, artinya 3 tahun sudah berjalan. Dan alhamdulillah tahun ini kemarin kami sudah menamatkan. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa alumni yang ditamatkan dari Yayasan Pendidikan Delisa ini Pak? Ya, kalau dari keterangan saya tadi kan kita hadir tahun 2018 Pak. Iya. Ya, makanya alumni yang dihasilkan itu ya baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. 2021 kan? Iya Pak. 2021, dan itu alumni pertama untuk jenjang SMA itu ada masih sedikit 7 orang, dan untuk jenjang SMK itu ada 33 orang. Jadi totalnya itu ada 40 orang. 40 orang, ya. Terima kasih Pak. Kemudian tentunya Pak dalam mengasuh daripada tingkatan jenjang pendidikan yang Bapak pimpin, ada hal-hal yang barangkali kendala-kendala atau hal-hal yang mengembirakan dalam pengembangan jenjang pendidikan yang Bapak pimpin. Mohon kiranya sekilas info agar dapat kiranya diuraikan lewat wawancara ini. Jadi memang ketika memimpin di Yayasan Pendidikan Delisa ini Pak, di jenjang SMA ya Pak ya, SMA SMK itu ada memang kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan yang terjadi. Contohnya saja di tahun pertama itu tahun 2018 kita menerima siswa itu untuk jenjang SMA masih sedikit sekali Pak, 7 orang. Makanya ini menjadi PR bagi kami, bagaimana di tahun selanjutnya itu bisa naik lah, jangan sampai 7 orang itu semakin menurun. Maka dengan PR tersebut kami bekerja sama dengan guru-guru yang pada awalnya memang kami tidak optimis karena guru-gurunya masih sangat muda dan baru-baru. Tapi setelah kami pikir-pikir, ternyata kelemahan yang guru-guru muda itu menjadi kelebihan. Kenapa kelebihan? Karena mereka yang muda-muda ini ternyata jalannya bisa jadi lebih cepat dibandingkan dengan, mohon maaf, guru yang umurnya sudah separuh bayang.
ke atas. Mereka masih muda-muda, masih lulus tamatan S1. Inilah yang kami manfaatkan untuk bekerja sama bagaimana supaya tahun 2019 waktu itu jumlah yang pendaftar itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya ini bukan pekerjaan yang gampang, Pak, ya kan? Maka dari itu kami bekerjasama dengan guru sepakat untuk pertama kualitas sekolah harus dijaga, itu yang paling utama. Yang kedua, alhamdulillah itu program dari ketua yayasan itu juga menjadi hal yang baik. Kenapa? Karena Yayasan Pendidikan Delisa ini hadir ke tengah-tengah masyarakat dengan menggratiskan biaya sekolah. Artinya ini menjadi solusi bagi masyarakat-masyarakat yang kita tahu di Desa Tandem Hilir 2 ini banyak masyarakat yang masih menengah ke bawah. Jadi Delisa hadir di sini dengan menggratiskan seluruh jenjang baik SMA SMK tanpa ada biaya sekolah. Nah, ini menjadi kemudahan juga bagi kami untuk mengembangkan sekolah ini. Itulah Pak mungkin kekurangannya. Tadi Bapak ada menyinggung masalah guru-guru muda yang awalnya barangkali belum penuh keyakinan bagaimana operasionalnya di lapangan begitu. Setelah Bapak renungi, pelajari, rupanya merupakan nilai-nilai kelebihan karena dia masih usia muda, dapat dikatakan yang cukup energik dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah guru khusus yang di bawah kepemimpinan Bapak yang ada di Yayasan Pendidikan Delisa ini Pak? Ya. Kalau jumlah guru Pak ya yang kami pimpin ini di tingkat SMA ya Pak. Tingkat SMA itu sekitar 15 orang Pak. Oh, 15 orang. 15 orang. Tapi kalau untuk keseluruhan Yayasan Pendidikan Delisa ini kami seluruhnya ada 60 orang Pak. 60 orang jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu sekitar 60 orang semuanya. Dan itu kami bekerja sama Pak. Jadi walaupun kami jenjang masing-masing, tapi kami saling bekerja sama, saling melengkapi jikalau ada kekurangan, saling menambahi jika sesuatu ada kesulitan gitulah. Jadi dengan adanya kerjasama dan sama-sama bekerja merupakan suatu great force, sebuah kekuatan untuk menjalankan misi dan visi sekolah begitu Pak ya. Menyinggung masalah ini Pak, situasi dan kondisi, mohon maaf Pak, COVID-19 yang barangkali belum ada tanda-tanda mereda. Perlu kami tanyakan, sistem apa yang dipakai dalam pembelajaran atau proses KBM-nya di kelas di tengah-tengah COVID-19 yang belum kayaknya menunjukkan keredaan masih berlangsung sehingga terganggu semua lini kehidupan termasuk di jenjang pendidikan. Mohon kiranya sedikit menjelaskan tentang hal itu Pak. Baik. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan ketika hari ini kita menghadapi wabah Pak ya, wabah nasional yakni COVID-19. Kami satuan pendidikan Pak, satuan pendidikan dilarang untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Artinya saya yakin dan percaya juga pemerintah mempunyai solusi untuk itu. Dan solusi dari pemerintah adalah agar satuan pendidikan tersebut melaksanakan proses KBM-nya itu dengan pembelajaran daring dengan difasilitasi tentunya ada paket internet gratis dan sebagainya. Dan hari ini memang kami melaksanakan daring, sampai sekarang melaksanakan daring, tapi tidak menutup kemungkinan Pak, daring itu juga menimbulkan banyak permasalahan.
begitu. Makanya kami juga memberikan solusi kepada siswa-siswa yang tidak dapat mengikuti daring. Gitu. Saya lihat sistem pembelajaran saat atau di tengah-tengah COVID-19 menggunakan metode yang Bapak sebut tadi, daring, yaitu berbasis Android, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, tadi barangkali sudah Bapak singgung ada kendala bahwa masyarakat atau anak-anaknya yang disekolahkan di satu jenjang pendidikan, tingkat ekonominya tidak sama. Jadi oleh karena itu penggunaan sistem ini yang berbasis Android tentunya ada yang bisa memiliki, ada yang tidak, karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, Pak, tadi barangkali belum Bapak buka sedikit, solusi apa yang digunakan kepada anak yang tidak dapat memiliki Android dalam sistem belajar ini, Pak? Iya, pertanyaannya baik sekali, Pak. Perlu saya sampaikan bahwasannya salah satu kelemahan ataupun hambatan yang terjadi ketika kita melaksanakan daring di sekolah, di satuan pendidikan, yakni mereka tidak bisa 100% semua siswa ataupun bahkan 90% itu mengikuti proses daring yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, Pak. Yang pertama, sebabnya adalah mereka tidak punya paket. Yang kedua, bisa jadi mereka tidak punya Android, ya kan, Pak? Yang ketiga, mereka tidak terbiasa, Pak, untuk belajar sistem daring. Karena belajar sistem daring ini, Pak, pembelajaran yang belum pernah dilakukan. Mereka tidak pernah mengenal ini, dan ini dibuat tidak langsung berjumpa dengan guru, ya kan, Pak? Nah, ini juga jadi masalah. Maka dari permasalahan ini, yang pertama ini Android. Android ini, Pak, kita data semuanya, siswanya ternyata semuanya punya Android, Pak. Nah, walaupun kita tadi sebutkan bahwasannya masyarakat di Tanah Milir 2 ini menengah ke bawah, tapi memang kami data itu semua siswa mempunyai Android, yang memang bisa layak untuk dilakukan sebagai alat untuk daring. Namun permasalahan yang kedua, Pak, yaitu mereka mempunyai paket atau tidak. Ini tentu butuh kerjasama dengan orang tua. Maka dari itu kemarin juga ada program dari pemerintah di mana setiap siswa itu mendapatkan bantuan berupa gigabyte untuk pembelajaran daring. Dan permasalahan yang ketiga tadi, Pak, banyak siswa yang tidak mengikuti. Tidak semuanya siswa mengikuti pembelajaran daring. Ya kan, itu juga jadi masalah. Itu juga kita lakukan pembinaan. Kita koordinasi dengan wali kelasnya memanggil siswa tersebut, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ditanyakan apa alasannya, bagaimana tindak lanjutnya. Seperti itu, Pak. Cukup menarik keterangan yang Bapak sampaikan, sistem pendidikan di tengah-tengah COVID-19, yang bukan saja di sekolah ini tetapi seluruh negeri, bahkan dunia. Sedikit lagi, Pak, saya ada kaitannya dengan sistem daring tadi. Bagaimana menurut pantauan Bapak pengaruh pendidikan yang dilakukan
sistem daring dan tatap muka. Barangkali itu bisa Bapak sampaikan sedikit tentang masalah etika seorang anak yang menerima ilmu pengetahuan dari Dewan Guru ketika tatap muka dan dibandingkan dengan sistem daring yang kebanyakan sekolah memakai sistem itu. Kiranya berkenan Bapak menguraikannya sedikit tentang masalah etika atau akhlak yang diterima oleh para siswa ketika tatap muka dan ketika kita menggunakan sistem daring. Begitu Pak. Baik Pak, sebenarnya dari awal Pak, inilah yang dipikirkan oleh seluruh guru di Indonesia Pak. Kenapa? Karena mengajar itu mungkin bisa kapan dan di mana saja, tapi untuk mendidik itu tidak bisa melalui media yang hari ini kita lakukan. Kenapa? Karena mendidik itu sesuatu yang berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar dari yang tidak tahu jadi tahu, tidak tahu angka 1 jadi bisa angka 1. Tapi kalau mendidik Pak, ini yang menjadi permasalahan. Makanya sungguh berbeda hasil daripada siswa yang mengikuti KBM selama ini dengan hasil daripada siswa yang tidak mengikuti KBM seperti menggunakan daring seperti ini. Efeknya adalah yang Bapak sebutkan tadi, etika, ya kan? Mereka jadi tidak bisa mencontoh dengan apa-apa yang dibuat guru di sekolah, sehingga kami juga mengalami kesulitan dalam mengontrol etika mereka. Karena kalau bukan kita tidak percaya dengan orang tua di rumah, tapi sungguh berbeda ketika anak tersebut dididik oleh guru dan dididik oleh orang tua. Dan etika ini memang Pak berbeda. Tapi itulah menjadi PR kita Pak. Kita tidak bisa membuat itu kelemahan yang harus kita sesali, tidak. Tapi itu menjadi PR kita semua guru di sini. Dan itu pasti terjadi. Bagaimana kita selanjutnya supaya ini tetap bisa menjadi perhatian kita dan anak-anak ataupun peserta didik bisa keluar menjadi peserta didik yang baik, menjadi PR kita sebagai seorang guru. Karena Pak, ini adalah wabah ataupun COVID ini sifatnya nasional. Artinya ini tidak menjadi PR negara saja, tapi jadi PR kita sebagai seorang guru ataupun satuan pendidikan, supaya benar-benar supaya hasil yang dihasilkan itu tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Mungkin demikian. Cukup menarik dan diuraikan Bapak. Nampaknya ada bersifat antisipatif dan kerisauan barangkali, tapi ini merupakan PR untuk kita semua sebagai bangsa, khusus kepada para guru-guru kita yang bertugas di jenjang pendidikan. Barangkali itu saja yang dapat kami tanyakan Pak, dan mudah-mudahan dari uraian yang singkat ini dapat membuka cakrawala berpikir atau merubah mindset yang barangkali selama ini tanggapan-tanggapan banyak negatifnya dalam situasi menjalankan pembelajaran di sekolah ketika tatap muka maupun ketika sistem daring yang Bapak sebutkan tadi. Mudah-mudahan harapan kita semua, bukan saja para Dewan Guru, tetapi lapisan masyarakat dapat membantu bagaimana solusi dari berbagai hal yang diterima oleh para siswa jangan menjatuh ke jurang kenegatifan begitu. Jadi terima kasih Pak atas wawancaranya, cukup menarik walaupun singkat, dan mudah-mudahan pendidikan yang di bawah naungan Bapak
dapat menjadi satu kenyataan yang baik nanti, mengantarkan anak bangsa ke pintu gerbang keberhasilan. Terima kasih Pak, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.